Bab 1383. Kali ini, kita berakhir. Namun, ketika warrior yang datang ke tempat kota Tianhe sebelumnya, di arena tidak ada satu orang pun. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang hidup. Di arena, hanya beberapa mayat yang berserakan, bersembunyi. Warrior yang melihat sekeliling, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia tidak pergi mencari orang-orang ini, tetapi datang ke posisi semula dari pusat kota Tianhe, dan kemudian membanting tanah dengan kaki kanannya. Seluruh orang secara langsung berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke bawah tanah. Setelah memasuki bawah tanah, warrior yang terus menyerang bawah tanah tanpa mengurangi kecepatannya. Segera, warrior yang berhenti. Tidak jauh di depannya, ada seekor naga putih bercokol. Nadi spiritual tingkat dewa. Pada saat ini, naga putih raksasa sedang menatap warrior yang dengan ketakutan di matanya. Warrior yang tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia bergerak ke depan naga raksasa putih, dan kemudian jiwa pedang alam nirwana berguling ke arah naga raksasa putih. Di depan kekuatan mutlak warrior yang, naga raksasa putih tidak memiliki perlawanan sama sekali. Itu diseret ke pagoda Hongmeng oleh warrior yang. Setelah memasuki pagoda Hongmeng, naga putih yang sedikit marah pun terpana. Dia mengamati dunia lantai 1, dan segera, ada sedikit kejutan di matanya. Warrior yang mengabaikan naga putih itu, dia datang ke sisi lain bawah tanah, dan segera, ada nadi spiritual tingkat dewa muncul di pagoda Hongmengnya. Begitu saja, setelah sekitar seperempat jam, ada 5 nadi spiritual tingkat dewa muncul di pagoda warrior yang Hongmeng. Total ada 5 nadi spiritual tingkat dewa di kota Tianhe. Kelima nadi spiritual tingkat dewa ini tersebar di 4 sudut kota Tianhe dan pusat kota, namun kini semuanya telah dihilangkan oleh warrior yang. Ketika nadi spiritual menghilang, energi spiritual secara alami akan berkurang tajam. Oleh karena itu, para lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya yang bersembunyi, tentu saja tahu bahwa nadi spiritual telah diambil oleh warrior yang. Namun, tidak ada yang berani keluar untuk menghentikan warrior yang. Nyawa, tentu saja lebih penting dari nadi spiritual tingkat dewa. Namun, hati mereka berdarah. Kota Tianhe dihancurkan, mereka belum begitu sakit hati, tetapi spiritual nadi tingkat dewa diambil oleh warrior yang. Ini yang membuat sakit hati mereka sekali. Jika bukan karena warrior yang terlalu menakutkan, mereka pasti akan keluar untuk menghentikannya. Perlu diketahui bahwa nadi spiritual tingkat dewa adalah fondasi dari benua Tianhe. Dengan nadi spiritual tingkat dewa, akan lebih mudah bagi benua Tianhe untuk pulih di kemudian hari. Namun, nadi spiritual tingkat dewa diambil, kecuali jika wali aliansi mendapatkan tingkat spiritual nadi dewa lagi. Jika tidak, bahkan jika benua Tianhe diberikan 100 tahun, benua Tianhe tidak akan dapat pulih. Adapun untuk mendapatkan nadi spiritual tingkat dewa. Nadi spiritual tingkat dewa umumnya tidak ada kekuatan yang mau menjualnya, karena untuk mengembangkan dunia, selain bakat, ada hal lain yang paling penting, yaitu nadi spiritual. Sebuah dunia hanya dapat menarik orang-orang dengan energi spiritual yang melimpah. Siapa yang ingin pergi ke dunia tanpa energi spiritual? Oleh karena itu, pada umumnya nadi spiritual tingkat dewa, kekuatan besar akan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Bahkan jika sesekali ada pelatihan tanpa partai yang secara tidak sengaja mendapatkan tingkat spiritual nadi dewa dan ingin menjualnya, harganya sangat tinggi. Kerugian besar. Kerugian yang benaran sangat besar. Bahkan jika planet Tianhe membunuh warrior yang kali ini, vitalitas planet Tianhe rusak parah.
Bukan hanya 2 master tingkat dewa lanjutan yang terbunuh, tetapi setengah dewa lanjutan terbunuh hampir 10, dan pendekar ketiadaan dan pendekar kaisar bahkan lebih banyak lagi, dan sekarang warrior yang telah mengambil 5 nadi spiritual kota Tianhe dengan paksa. Bida dikatakan bahwa setelah warrior yang melakukan ini, planet Tianhe tidak dapat pulih dalam beberapa dekade. Tentu saja, premisnya adalah planet Tianhe dapat membunuh warrior yang setelah mengambil 5 nadi spiritual, warrior yang tidak berhenti, dia melaju menuju kota terdekat di kota Tianhe. Kota Tianhe adalah kota utama di benua Tianhe, oleh karena itu terdapat paling banyak nadi spiritual tingkat dewa. Namun di benua Tianhe tidak hanya ada kota Tianhe, tetapi juga kota-kota lain, apalagi di kota-kota lain juga terdapat nadi spiritual tingkat dewa, tetapi kebanyakan hanya memiliki 1, dan ada juga yang bukan nadi spiritual tingkat dewa. Tapi bagi warrior yang, selama itu nadi spiritual, dia tidak menolaknya. Panen gila nadi spiritual. Untuk mendapatkan nadi spiritual secepat mungkin, warrior yang meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, dan setelah mengumpulkan nadi spiritual di satu kota, dia segera bergegas ke kota berikutnya tanpa membuang waktu. Dia tidak membunuh orang, mereka hanya pendekar biasa, membunuh mereka tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu. Tentu saja, dia tidak akan sungkan kepada orang-orang yang menghalanginya untuk memanen nadi spiritual. Dalam waktu kurang dari setengah jam, warrior yang pergi ke 10 kota besar, 5 diantaranya memiliki nadi spiritual tingkat dewa, dan sisanya adalah nadi spiritual tingkat peri. Namun, warrior yang tidak berhenti dan terus dengan gila menjarah semua nadi spiritual benua Tianhe. Begitu saja, setelah hampir setengah jam, warrior yang berhenti. Saat ini, ada 11 nadi spiritual tingkat dewa di tubuhnya, dan lebih dari 30 nadi spiritual tingkat peri. Ketika nadi spiritual tingkat dewa ini memasuki dunia pagoda Hongmeng lantai 1, energi spiritual di dalam pagoda Hongmeng lantai 1 sangat mengerikan. Saat ini, energi spiritual lantai 1 di pagoda Hongmeng terlalu berlimpah. Hanya menarik napas adalah energi spiritual. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak dapat secara langsung mengubah energi spiritual ini menjadi energi hitam, karena dunia lantai 1 adalah independen. Dia dapat memasuki pagoda Hongmeng, tetapi pagoda Hongmeng tidak sepenuhnya terintegrasi dengannya. Pagoda Hongmeng hanya berada di dalam tubuhnya dan memiliki hubungan tertentu dengan pikirannya. Oleh karena itu, jika dia ingin memiliki energi hitam, dia hanya dapat menyerap energi spiritual sendiri dan kemudian berubah menjadi energi hitam. Namun, jika suatu saat dunia di pagoda Hongmeng menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, itu berarti dia dapat mengubah energi spiritual di dunia lantai 1 menjadi energi hitamnya sendiri setiap saat. Pada waktu itu, saat itu, dia tidak perlu khawatir apakah energi hitamnya cukup. Berdiri di sana, warrior yang menarik kembali pikirannya dan hendak bergegas ke kota berikutnya ketika dia tiba-tiba melihat ke ujung langit. Saat dia melihat ke ujung langit, 3 aura yang sangat kuat muncul di atas benua Tianhe, dan kemudian penghalang yang tidak terlihat muncul di atas dunia spiritual. 3 master tingkat dewa lanjutan. Senyuman tersungging di mulut warrior yang, dan akhirnya dia memaksa ketiga master tingkat dewa lanjutan dari benua Tianhe itu kembali. Tapi ini sedikit merepotkan, karena pihak lain telah memblokir benua Tianhe bersama-sama, dan sekarang dia ingin keluar, hanya ada satu cara, yaitu bertarung. Dan jika dia ingin bertarung, dia pasti akan mengejutkan ketiga master tingkat dewa lanjutan. 3 master tingkat dewa lanjutan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang.
Karena itu, dia tidak bisa lawan secara paksa, hanya bisa mengakalinya. Pada saat ini, warrior yang mengerutkan kening, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan dia langsung bergabung ke dalam ruang. Saat warrior yang baru saja bergabung ke dalam ruang, kesadaran menyapu melewati posisi aslinya. Segera, warrior yang keluar dari ruang. Kesadaran barusan adalah milik master tingkat dewa lanjutan, yang berarti bahwa pihak lain sedang mencarinya. Di tempat, warrior yang terdiam cukup lama, tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, kilatan ganas di mata warrior yang. Tak lama kemudian, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke tanah. Setelah memasuki tanah, warrior yang terus mempercepat dan menggali ke kedalaman bumi. Setelah sekitar 1 jam, warrior yang berhenti. Di depannya ada dinding tanah. Di belakang dinding, ada magma. Dia datang ke kedalaman bumi. Melihat di depannya untuk waktu yang lama, mulut warrior yang berkedut, "Tidak membiarkan aku pergi, kan?" Suaranya terdengar. Warrior yang menjentikkan pergelangan tangannya dan menghunus pedangnya dan menebas dengan tajam. Weng! Suara dengungan pedang naik dari bawah tanah ke langit, dan kecepatannya sangat cepat, melesat keluar dari tanah dalam sekejap, dan kemudian menembus langit di ujung langit. Selanjutnya, bang! Ada suara keras dari bawah tanah, dan bumi bergetar hebat seperti gempa bumi. Segera, bumi mulai runtuh di area yang luas, dan magma yang tak terhitung jumlahnya naik dari bawah tanah ke langit, dan kemudian menyebar ke 4 penjuru. Bukan runtuhnya bumi di satu tempat saja, ini seperti reaksi berantai. 2/3 bumi di benua Tianhe mulai bergetar hebat, dan kemudian magma yang tak terhitung jumlahnya meluap dari bawah tanah, dan akhirnya menyebar dengan cepat kemana-mana. Akhir zaman akan datang. Pada saat ini, banyak orang di benua Tianhe terkejut. Namun, sebelum itu berakhir, suara pedang tiba-tiba meletus dari wilayah laut yang jauh, dan kemudian, seluruh wilayah laut langsung menggulung gelombang besar, dan kemudian semua bergegas menuju benua. Ini masih belum berakhir. Setelah kurang dari setengah jam, ada juga suara dengungan pedang di ujung utara. Kemudian, gunung yang tertutup salju dan gunung es yang telah menumpuk selama bertahun-tahun yang tidak diketahui di ujung utara langsung hancur oleh sebuah energi pedang. Longsoran, gunung es runtuh. Akhir zaman datang. Akhir zaman asli datang. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa seseorang dengan sengaja menghancurkan benua Tianhe, dan ketiga master tingkat dewa lanjutan juga tahu, tetapi mereka tidak dapat menemukan warrior yang sama sekali. Angkasa di ujung langit, di antara angkasa, wajah ketiga lelaki tua itu tampak suram dan mengerikan. Ketiga orang ini adalah 3 master tingkat dewa lanjutan yang kembali dari planet Tianyun. Tetua Chang, kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan seperti ini. Di arena, seorang lelaki tua berjubah mewah, berkata dengan sungguh-sungguh kepada lelaki tua pemimpin yang memegang tongkat hitam pekat. Setelah keheningan yang lama, lelaki tua bertongkat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kemampuannya untuk menyembunyikan aura terlalu kuat, aku menyapu seluruh benua tanpa menemukannya. Apa yang dia coba lakukan?" Pria tua lain berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah lama terdiam, Tetua Chang berkata, "Jika tebakanku benar, tujuannya adalah untuk membantu planet Tianyun." Bantu planet Tianyun. Pria tua berjubah mewah mengerutkan kening. Tetua Chang mengangguk dan berkata, "Putri Kaisar planet Tianyun membantunya saat itu, dan hubungannya dengan Putri Kaisar jelas tidak normal. Kali ini dia tiba-tiba datang menyerang benua Tianhe kita,
Tujuannya pasti untuk membiarkan kita bergegas kembali, jadi untuk meringankan tekanan planet Tianyun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus mengejarnya, atau? Pria tua berjubah mewah itu menatap Tetua Chang. Tetua Chang menunduk, terdiam cukup lama, lalu berkata, anak ini. Di dunia bawah ini, kecuali beberapa monster tua, tidak ada master tingkat dewa lanjutan yang bisa menahannya. Kali ini, kita tamat. Bersambung.